suami saya ataupun saya istrinya dia gitu, sampai pada akhirnya dia tidak mau menceraikan saya, di bawah tangan, dan dia menyuruh saya untuk menggugat cerai sendiri ke pengadilan. Dia mau beres dan dia mau terima surat akte duda secara gratis, dan itu udah aku jalankan semuanya sampai aku punya pengacara. Dan sampai sidang yang ketiga pun ketok palu 3 kali itu dihadiri oleh saksinya itu bapak kandung, bapak tiri, dan pengacara aku yang ngurusin gitu. Itu sidang yang terakhir. Sidang yang ketiga dia nggak hadir dan udah disahkan itu loh ya. Jadi untuk semua yang kepo itu jangan sotoy. Nah intinya aku tuh udah gugat dia dan gugatan aku tuh diterima. Dan di sini sekarang ini setelah beres gugatan aku udah diketok palu, mulai proses ke proses ini kan, proses untuk pembuatan akte untuk aku dan untuk dia gitu. Nah kalau udah jadi nanti tinggal dikabarin lagi untuk menerima surat akte tersebut. Dan di sini selagi selagi si surat akte itu diproses, dia malah laporin balik. Nah dan pada akhirnya itu banding kan. Setelah banding ada lagi sidang lagi, diadakan lagi sidang. Aku hadir lah. Terus pihak pengadilan, Pak Hakimnya bilang, kenapa kemarin pas ketok palu Anda tidak hadir untuk mantan suamiku itu. Dan pada akhirnya dia ngejawab, dia nggak terima atas gugatan aku ini, serta dia nggak mau untuk berpisah denganku. Tapi di sini sebelah pihak. Saya, kata Pak Hakim, sudah tidak mau menjalankan dengan Anda. Gini. Jadi gugatan aku disahkan sama Pak Hakim. Dan kemarin tergugat tidak hadir di sidang ketiga. Dan setelah itu dia terus melapor balik dan ingin lewat jalur apapun karena dia tidak mau berpisah dengan saya. Dan saya bilang, apa yang mau dipertahankan kalau sudah tidak mau dan saya tidak harmonis dengan dia gitu. Di sini dia mencari-cari alasan, mencari-cari semua, kayak misalkan mengada-ngadakan sebuah alasan supaya aku ini di sini tuh yang salah dan mencari masalah aku. Dan di sini aku menggugat dia tuh secara baik-baik karena aku ingin berpisah tanpa adanya keributan gitu kan. Tidak mau yang intinya aku menggugat dia dengan alasan yang tepat gitu, tidak bertele-tele dan tidak banyak drama dan tidak mencari-cari masalah, mencari-cari kesalahan dari mantan suami gitu kan. Mau itu kesalahan yang dia buat, yang dia sengaja ataupun tidak sengaja, aku tidak diomongkan di pengadilan karena Pak Hakim ingin alasan yang tepat gitu. Alasannya apa? Pak, saya sudah tidak dinafkahi selama 5 bulan. Selama saya kerja juga dia tidak menafkahi saya. Yang ada saya yang membantu kesusahan dia. Dan kan otomatis pihak pengadilan tuh bertanya kepada saya, selama aku kerja apakah ada transferan uang berupa berapapun itu untuk ngasih nafkah ke aku, kan nggak ada gitu kan. Dan selama aku pulang, selama 5 bulan aku nganggur, pulang nggak kerja sama sekali, nggak ada nafkah 1.000 perak pun. Dan walaupun dia ngasih nafkah setelah beberapa bulan kemudian, aku nggak mau karena aku memang udah nggak mau gitu loh kan. Karena dan di sini Pak Hakim bilang jangankan 5 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan jalan pun sudah jatuh talak 1. Betul kan? Nah, dan di sini makanya kenapa gugatan aku diterima, karena 1 nafkah, kedua aku memang udah nggak harmonis hubungan sama dia. Dan saksinya itu bukan orang lain, termasuk orang tua aku sendiri gitu. Jadi makanya kenapa Pak Hakim minta saksinya orang tua aku. Dan pihak dari keluarganya dia tuh nggak datang sama sekali juga gitu loh Pak Ki.
Jadi Ya udah di sini dia tinggal nunggu surat aja, tinggal nunggu surat. ya, jadi di sini ngelaporin balik, dia kayak mau nindak pidanain aku lah, orang tua aku lah. Jadi kayak mencari-cari masalah dan membesar-besarkan masalah yang sudah fix, sudah sudah hampir selesai gitu, sudah tinggal proses akte lah gitu. Udah ketok palu 3 kali nih Pak Aki, cuman di sini kayak dia ngelaporin balik, entah itu ngelaporin balik dengan alasan apa, dan sampai sekarang Suamimu tuh orang kayak mana? bapak aku, ibu aku semua diancam gitu, katanya mau ditindak pidanakan atas dasar anaknya diperjualbelikan ke luar negeri, dan atas dasar anaknya disuruh berangkat ke luar negeri. Aku pun bilang sama Pak Hakim sebelum aku gugat dia, aku sedang berproses untuk berangkat lagi kerja Pak, karena aku udah nggak ada yang nafkahin. So aku punya anak yatim Pak, aku bilang gitu. Aku harus bekerja dan aku ingin ingin selesai, ingin tidak ada masalah dulu dengan orang ini Gini dengan mantan gini, suami ini ini. itu kan baru wacana ya, baru wacana. Belum disodorkan ke pengajuan tugas, belum kan? Sudah Pak, Sudah, Terus Pak. sudah udah di selesai. ACC belum? Diterima, berkasnya diterima dia sama. Berkas saya semua asli dan diterima oleh Bapak Hakim. Bukan itu maksudnya. Itu kan sudah beres, sudah beres. Ya, tapi di sini si mantan aku ini menyewa pengacara, 2 pengacara sekaligus, sok-sokan, sok banyak duit gitulah Pak. Sekarang dia mau lewat jalur hukum apa? Apa kesalahan saya dan bawa-bawa orang tua saya, sampai ngancem-ngancem orang tua saya mau ditindak pidanakan. Katanya kembalikan istriku, suruh pulang dari luar negeri. Istriku yang mana? Aku bilang, istriku yang mana? Itu kan istri yang mana yang gak dinafkahin gitu. Udah ketok palu 3 kali, Gini. tinggal nerima akte duda aja kok ribet banget sih gitu loh kan. Jadi di sini tuh bukan hanya Dengerin apa? Dengerin, jangan nyerocos terus. Dengerin. Jadi gini, ketika sampean udah ketuk palu 3 kali, udah sampean tinggal nunggu surat cerai. Itu aja. Adapun dia mau secara nuntut balik, ya silakan. Nanti abah lihat itunya apa namanya kronologis aduannya seperti apa. Kalau kita tidak merasa bersalah, ya udah, gak usah takut, itu aja, ya, gak usah. Jadi kesampaiannya tenang, itu dia biarin mau nuntut apa, kita kenyataan aja bahwa dia itu tidak menafkahi secara lahir dan batin, itu kan. Dan dalam pasal 1 ayat 1 dalam ini, apabila pasangan suami istri berturut-turut dalam jangka waktu 3 bulan, itu sudah otomatis jatuh salah satu. Itu secara agama dulu, belum diajukan ke pengadilan, apalagi diajukan ke pengadilan. Itu aja, ya. Dan 3 bulan masa idah, berarti kita 6 bulan.